Ayo ulur lagi. Ya, sebentar. Nah, sebelah sana tuh. Ayo. Tunggu dong. Pelan-pelan. Ya, terus tarik. Ya. Tarik terus. Apa-apaan ini ya? Hah? Ayo turun. Nggak turun tak lapor ke Pak Polisi kok ya? Mbak. Ya, Nya. Bawa kemari contoh batik yang dibungkus tadi malam. Ya. Ya, nggak ke atas dulu. Barangkali non sakit. Nggak biasanya itu bangun siang. Percuma. Nanti juga diacuin lagi. Ayo. Sebelah sana tarik lagi tuh. Ya deh. Siapa tuh? Anak berandalan naik pohon. Sedikit lagi. Ya, ikat deh. Lu tahu isi KUHP 551? Enggak. Ya udah. Kalau spanduk itu hilang, ambil di kantor polisi ya. Peduli amat. Saya kan cuma tukang pasang. Mbak, Ya, non. sini deh sebentar. Ayo, cabut. Ambilkan gunting. Gue dapat bahan bagus untuk bikin dus. Setelan kering terigu gue. Itu. Udah cepetan, cerewet. Bagai kuda liar yang tidak pernah sabar, menerjang dan berlari, menempuh jarak yang jauh, menemukan bukit yang jauh. Seorang gadis kota amat muda, itu dia tamu kita datang. indah Siap-siap. benar matanya, gelisah sangat Masih inget kan kesukaan gue? Oh, sudah beres, Non. Bakso sapi mana? Hei, sini. Sendirian aja, Neng. Apaan sih? Bapak lihat gue sendiri apa berdua? Oh, bukan begitu. Semua. Kan segini hari Neng suka sekolah. Gue bolos. Bolos. Habisnya ngantuk sih. Begadang ya? Iya, begadang. Begadang di mana? Pengen tahu ya? Gue semalam nonton video. Hah? Tahu video nggak? Enggak. Kalau nggak tahu, jangan ketawa dong. Pak guru aja ngomel kalau muridnya nggak tahu tapi hehe, ketawa hehe. Habis Non suka demen bercanda juga sih. Aduh. Bercanda sih bercanda, tapi minumnya dong. Nih. Minumannya. Cepet. Aus. Bakso. Hah? Ya, ya. Ini warung bakso kan? Bukan? Ini selimbat. Belum.
Wah, sini suka humor ya? Gue sih banyak suka. Gulat sama kungfu juga gue suka. Suka yang merah ya? Emang gue lagi merah? Pak Bembar, sini. Kok dia duluan? Soalnya dia udah pesen duluan. Udah cepet. Sini. Ini dong. Gua dulu dong. Gua juga coba doang yang merah dah. Sini dong. Sumpah, Mek. Pak Bembar. Berapa nih? Biar yang beres. Kalian kira gue nggak gablek doku ya? Hitung sekalian, Pak. Tanyain siapa yang mau nambah. Situ main-main kali ya. Enggak. Sejak kalian kemari, gue udah tahu kalian mesti gue traktir. Baru kembalinya, Neng. Masa nggak ada? Berhenti aja deh jadi tukang bakso. Kalau kerja yalan-yalan gitu. Pakai ini aja sekalian. Cukup kan? Cukup, Om. Pas Apa-apaan nih? Bapak pernah lihat gue makan di sini dibayarin orang? Hah? Oh, bukan itu soalnya, Neng. Kan karena nggak ada uang kembalian. Tapi bukan berarti gue mau dibayarin orang, kan? Betul, Neng. Bawa aja dulu duitnya, kenapa sih? Kan besok masih mau kesini. Tapi jangan sebarluaskan isu kalau gue suka ngutang di sini ya. Beres, Neng. Masa keok sama cewek tanggung. Gue jadi penasaran. Ayo, kita coba lagi. Yuk. Ayo Bang Jakses. Bukannya sombong, gue kalau naik motor suka masuk angin. Beca! Kalau naik beca nggak masuk angin. Buat orang macam gue, naik mobil aja udah nggak menyenangkan kok. Mak. Apalagi motor. Tunjuk. Sableng lo, copot jantung gua. Tapi belum sampai copot kan? Baru hampir. Baju baru ya? Iya dong. Baju gini kan yang biasa dipakai Putri Monaco. Jelek-jelek, bahannya dari mana sih? Jelek-jelek nanya juga. Tahu, ini kan bahan spanduk. Sableng. Aam ya? Tadi ditraktir orang makan bakso. Cailah. Jadi tadi bolos buat... Oh, Ahnas. Ya, Tante. Kok nggak sekolah? Enggak, Tante. Lagi sakit. Sakit kok malah keluyuran? Emangnya kalau sakit mesti di rumah terus ya? Iya dong. Makan obat, terus tidur. Tapi tukang kebun kita biar sakit keluyuran terus. Sakit apa dulu? Sakit panu. Nas. Gak bakal menang deh, Mama Agnes. Pokrol bambu aja kalah. Iya ya. Kalau gitu Mama nyingkir aja deh ya. Nah, gitu dong, Ma. Namanya tahu diri. Risma, udah mulai ketularan ya? Ayo. Mainnya udah dong. Tidur siang dulu yuk. Nggak mau, tidur siang melulu, enakan main. Nanti kan bisa main lagi. Ayo Rin, Gun. Main dulu.
Sekarang tentang sikon politik di sekolah hari ini. Oh iya, lo besok disuruh menghadap Pak Tamrin. Boleh aja. Malah kebetulan gue lagi merah sekarang. Lo, minggu yang lalu alasan lo nggak ikut olahraga? Kan karena lagi merah. Masa nggak sekarang? Bilang aja ada kelainan. Karena itu gue sering sakit-sakitan. Apalagi disuruh olahraga. Tadi berapa kali Mario nanyain lo? Mario. Dulu lo yang kepengen pacarin dia. Sekarang setelah dia dimabuk cinta, lo acuh aja. Kesian kan? Sampai dia rela ngorbanin pacarnya Nona Jakarta itu. Habis nyebelin sih. Katanya bintang kelas paspal. Ngomong soal cinta 2 jurus aja, udah gemeteran. Jadi nasibnya bakal sama dong dengan si Edo Gultom. Guru praktek yang dari IKIP itu. Si James yang dari FIS. Iya. Si Ahmad yang kribo. Bilang aja, mereka itu cuma pacar dalam sehari. Riz, lu mau pinjam pelajaran hari ini dong? Bayar. Tukang renten lo. Lumayan. Kancil lo. Biarin. Selamat pagi, Pak. Masuk. Sekarang coba jelaskan. Kenapa kamu kemarin tidak masuk? Tentu saja karena sakit dong, Pak. Sama Bapak jangan bohong. Dari sinar matamu, wali kelas dan guru olahraga macam saya ini tahu persis. Apa kamu betul berhalangan, apalagi sakit? Kalau tidak percaya boleh periksa, Pak. Hah? Apa katamu? Saya bilang boleh periksa, Pak. Hah? Akhirnya Bapak akan memeriksamu. Cukup. Kok nggak jadi, Pak? Baiklah. Bapak sungguh-sungguh menganggapmu benar-benar sakit. Sekarang kembali ke kelasmu. Gimana? Semuanya udah beres? Agnes, sini dong. Sini dong melapor. Apa lu bilang? Hah? Ya. Apa lu bilang? Bilang lagi. Bilang lagi. Terus bilang apa? Sain lo. Baru. Aduh. Orang baru ya? Orang baru. Guru baru kek. Masa bodoh. Tupin mainnya pasin. Sain. Ya, orang baru. Dan semoga kehadiran saya akan menjadikan kalian semua gembira. Bagus banget tuh katanya ya. Kerjain biar ketahuan identitasnya. Apa singa, apa tikus. Hampir lupa. Kita belum tentu gembira atas kedatangannya ya. Nah, sekarang kelas sudah lengkap. Silakan Bapak yang terhormat memulai pelajaran. Silakan. Baik. Barangkali kalian sudah diberitahu oleh kepala sekolah bahwa saya ditugaskan untuk mengajar bahasa dan kesusastraan Indonesia. Belum? Kalau belum, ya anggap saja ucapan saya tadi sebagai pemberitahuan resmi. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk menggantikan guru lama yang kebetulan sedang bertugas di tempat lain, maka saya ditunjuk. Ditunjuk atau melamarkan diri? Melamarkan diri. Dalam bahasa Indonesia yang betul, tidak dibenarkan ucapan seperti itu. Justru karena itu Bapak dipekerjakan di sini untuk membetulkan yang begitu itu. Baiklah, untuk perkenalan saya akan mengabsen kalian.
Ahmad Tafib. Ada, Pak. Ahmad Rifai. Ya, ada. Agnes. Yang bernama Agnes tidak masuk? Ada, Pak. Yang mana? Masa Bapak tidak tahu? Itu tuh yang paling banyak berkicau dari tadi. Kenapa diam saja? Untuk memberi kesan pertama, supaya Bapak tidak mudah lupa pada saya. Nama Bapak siapa sih? Kok dari tadi hanya kita saja yang diperkenalkan? Tidak adil dong. Panggil saja Pak Wing. Pak Wing siapa? Kepanjangan dari Kalau kalian masih menuntut juga, nama lengkap saya Wing Ganda. Wah, rupanya Bapak ini seorang penerjun ya? Ah, kalian ini. Seperti kalian sudah tahu saya seorang guru kan? Maaf aja Pak, soalnya setahu saya Wing itu tanda penerjun. Dan kalau tidak salah, arti nama Bapak adalah penerjun ulung. Soalnya punya tanda Wing aja sampai berganda-ganda. Baiklah. Akan saya teruskan. Bagaimanapun juga sulitnya, Marni, kamu harus bisa mengatur waktu. Semuanya akan beres. Terima kasih, Pak. Duluan ya. Hai kawan lama. Apa kabar? Tuan ini siapa sih? Saya ingat gue nggak pernah punya teman kayak gini ya. Ah, masa lupa sama gue? Apa hamba tak boleh lupa? Bukan begitu. Gue kan yang tempo hari ketemu di warung bakso. Ada sejuta manusia yang ketemu gue di warung bakso. Tapi ini kan lain. Itu yang nggak jadi situ traktir. Wah, udah ratusan kali gue traktir orang di sana. Pasti mereka tidak akan sama dengan yang ini. Gue lah yang pernah menawarkan situ bonceng motor. Sama aja. Udah ratusan kali yang ini ditawarin orang bonceng motor. Nah, itulah dia. Sama gue, situ pernah bilang kalau naik motor masuk angin. Jadi sekarang gue bawa mobil sesuai dengan permintaan Tuan Putri. Oh, kok nggak pakai rompi lagi? Dilawain ya? Naik mobil kan kurang cocok pakai rompi. Tahu ya? Ayolah. Loh, apa situ yakin benar gue berkenan naik situ punya mobil? Ah, sudahlah pakai basa-basi. Ayo. Bayarnya berapa? Ini kan bukan supir taksi. Loh, yang anggap situ supir taksi siapa? Ampun, susah amat sih ngomong sama situ. Sebetulnya sih nggak susah, situ aja yang kurang berpendidikan. Oh, kok ingin naik mobil anak manis? Baiklah, nggak apa-apa. Teman kita yang satu ini orangnya baik kok. Teman kita, kenalan aja belum. Oh, kamu mau kenalan? Risma. Robert. Nama kamu kok kayak merek kembang gula? Kembang gula? Baca aja dari belakang. Bisa aja. Iya kan? Punya TV nggak di rumah? Punya dong. Bohong. Sungguh? Memangnya kamu udah kerja? Belum. Jadi dari mana punya TV? Punya babe kamu? Iya. Dan babe itu juga? Iya. Menyedihkan, menyedihkan. Ah, mampus gua. Mau nggak naik mobil gua? Rawat, mobil babe kamu. Tapi demi anak manisku ini, terpaksa deh kita mau.
Satu dong di depan. Pantangan. Pamali kata orang Sunda. Ya, udah deh. Silakan. Jangan. Kata Menteri Kesehatan, rokok itu sumber segala penyakit. Jangan salah jalan, Bung. Belok kiri. Bukan aku gue. Diam aja. Tapi rasa kamu. Mas Wid. Kok kayak linglung? Mas Wid, naik motor ke sini? Ya, dan motor ini untukmu. Ular kita sudah jalan, dan ada uang sedikit. Ibu bilang kamu butuh kendaraan di Jakarta. Jadi... Mas Wid. Alah. Kapan Mas Wid berhenti memikirkan kepentingan saya? Loh, kok malah melihat ke sana? Saya tahu, dengan adanya Mas Wid, ayah serasa tidak pernah meninggal. Sudahlah, itu rezekimu. Saya masak, Mas, ya? Sudahlah, tidak usah repot-repot. Saya sudah makan tadi. Ini kopimu. Iya, Mas. Ini saja sudah cukup kok. Reni tidak minta ikut, Mas. Bagaimana? Dia mau pergi kalau sedang tidak libur. Bagaimana? Enak jadi guru di sini? Ya, menyenangkan, Mas. Anak-anak memang badung. Tapi saya kira tidak jahat. Di antaranya ada 2 murid sebesar Reni yang meminta perhatian khusus. Boleh juga kalau mereka ada yang menarik perhatianmu. Mas, ini ada-ada saja. Yang satu rendah diri setengah mati. Yang lain badungnya nggak ketulungan. Saya ingin berbuat sesuatu untuk mereka. Melihat watakmu rasanya ayah tidak pernah meninggal. Non, Ibu nangis lagi. Samperin, Non. Enggak. Kok begitu? Ibu kan selalu baik sama Non. Baik sih baik. Tapi mana pernah dia mau tahu apa yang gue kerjain. Udah lo belajar nih. Paling-paling juga nangisin bapak yang terus-menerus di rumah bini mudanya. Gue mana diacuin.
Nas, mana buku? Itu yang lu pinjam kan? Mana? Malam itu janji lu pinjam mau kembali. Jemput kan? Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ambil kamu orang punya buku and lihat halaman 112. Apa? Mulai deh. Bahasa kolonial dan bahasa pasaran bakal berkumandang di kelas ini. Shh, kamu orang jangan bisik-bisik. Hei, kamu orang jangan bikin ribut. Kamu orang mesti tahu sopan sedikit. Di hadapan guru ketawa seenaknya. Menurut ajaran guru bahasa Indonesia, pemakaian kalimat seperti kita orang, kamu orang tidak dibenarkan, Pak. Betul, Pak. Dan lagi, guru-guru selalu menganjurkan agar kita tahu sopan santun. Tapi Bapak sendiri tidak. Kamu jangan ngomong seenaknya ya. Buktinya Bapak datang mengajar dengan memakai sandal. Tuh. Sandal kan hanya pantas digunakan di rumah atau di kakus. Ya, betul. Maaf, mengenai sandal ini saya terpaksa mengenakannya. Tadi malam sol sepatu saya copot. Maklum, jalan ke kampung saya masih lumpur. Belum kena proyek Husni Tamrin. Mengenai bahasa, memang saya akui kebiasaan berbahasa buruk di luar sekolah. Jadinya terbawa-bawa. Maaf Pak, maksud saya... Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pepatah ada bilang, setiap celaka ada gunanya. Betul Pak, betul. Pak, permisi sebentar Pak. Untuk apa? Mau kencing. Itu juga bukan bahasa yang baik. Maaf Pak, maksud saya mau buang air kecil ke kamar belakang. Silakan. Mari kita lanjutkan. Pertanyaannya, tentukan A agar... Apaan? habis dibagi oleh X plus Pak, ada apa? Permisi ke belakang, Pak. Diam. Agnes. Apaan sih lu? Kan nggak ada yang lihat. Rupanya lu sering berbuat skandal di sini ya? Namanya juga pacaran dong, Nes. Emangnya kalau pacaran mesti beginian aja? Awas! Bangsat! Pak Wing. Sedang apa, Pak? Loh, seharusnya yang bertanya kan saya. Saya sih tidak sedang apa-apa. Itu si Mario, waktu saya lagi pipis, main nyelonong masuk aja. Saya kepret aja dia. Rupanya dia sering main roman-romanan dalam WC ya, Pak. Makanya bilangin dong, Pak, agar WC dibuat terpisah. Sudah ya, Pak? Ya, satu usul yang baik. Nah, gue beri kesempatan padamu pulang dengan si Trevor. Lu gimana sih? Udah manfaatkan aja. Gue mau ke belakang dulu, yuk. Ntar pulang sama-sama ya. Terang dong. Bacalah. Ini menceritakan tentang penderitaan manusia pada zaman yang paling kejam. Ketika kemajuan yang sekarang baru mulai. Lalu,
Buatlah ulasanmu sendiri tentang hal itu dalam bahasa Indonesia yang baik. Saya tidak kurang malang daripada mereka, Pak. Justru karena itu, ternyata kemalangan hadir pada hidup setiap kita. Tapi, jalan keluarnya toh ditemukan juga. Saya merasa tidak ada lagi jalan keluarnya, Pak. Pulang sekolah, saya dan ibu saya harus bekerja keras. Sehingga tidak ada waktu untuk merenungkannya. Saya tahu. Tapi kamu cerdas. Meski di sekolah kecerdasanmu tidak bisa berkembang karena kelelahan. Tapi, kesulitan hanya bisa tertahankan kalau kita memahaminya. Ulasanmu itu adalah usaha ke arah itu. Tegaklah, Marni. Karena toh kamu bisa. Terima kasih, Pak. Saya akan mencobanya. Marni. Hai Agnes. Kok belum pulang? Ini mau pulang yuk. Oh. Pak Wing, siang, Pak. Siang. Besok Bapak ngajar kelas saya ya? Kalau tidak salah. Loh, kok tidak salah? Kalau tidak salah berarti benar. Wah, Bapak Badung juga ya? Bekas. Oh, bekas. Barang bekas nggak laku lagi, Pak. Siapa bilang? Saya. Itu tidak benar. Kalau tidak benar artinya salah dong, Pak. Menurut nalar dan bahasa, begitulah. Wah, boleh juga nih, Bapak. Sudah, saya mau ke belakang dulu. Hati-hati, nanti ada yang nyelonong masuk lagi. Bapak bisa aja nih. Lama amat sih. Pulang nggak dia? Tahu, tanya aja sendiri. Baik, tapi tunggu di sini. Hah? Apa-apaan? Ayolah, Riz. Tunggu sini, ya? Lihat Agnes nggak? Tuh. Hai, Ngapain lu kesini? kan mau jemput Agnes. Siapa suruh lu jemput gue segala? Halah, nggak usah belagak lah. Lu jangan sembarangan ya. Apa si Risma nggak bilang sama lu kalau gue lagi kedatangan pacar? Yang itu? Dia lagi bayar uang sekolah gue di kantor. Lu mau kenal? Ntar gue panggilin ya. Apa benar dia kedatangan pacar? Mana gua tahu. Tuh yang berdiri di sana tuh. Ya, ada apa? Dia suka ganggu saya, Pak. Mentang-mentang punya mobil bagus, dia maksa antar saya pulang. Ya bagus toh. Nggak bagus dong, Pak. Anaknya kasar sih. Saya jadi takut. Lantas apa ada yang bisa saya bantu? Sekarang Bapak sudah membantu saya. Maksudnya? Saya bilang pacar saya ada di kantor. Yang mana? Ya Bapak sendiri. Hah? Jangan keras-keras, nanti ketahuan. Nah, anaknya sudah pergi. Terima kasih, Pak. Ngomong apa aja lu sama Pak Wing? Pokoknya hari ini gue udah kerjain 2 cowok. Gila lu. Kok gila? Apa lu mau kebagian? Jangan gitu dong. Makanya, ayo cabut. Kemana sih? Sekarang gue traktir lo makan bakso deh. Gitu dong, Nes. Mana, Mbak? Ada tamu ya, Mbak? Bukan, sore ini ibu mau ke Jogja. Pergi-pergi aja sih. Persediaan batik sudah habis, Nes. Masa tega ninggalin Agnes sendirian? Loh, kok tumben memikirkan saya? Biasanya Agnes acuh aja. Situ juga acuh sama Agnes.
Ya sudah. Nggak jadi deh, Mbok. Loh, piye sih? Simpan lagi. Belajar apa, Bu? PKK. Gimana kemarin, Bu? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Ros. Selamat pagi. Sekalian baik pelatihan anak. Yang benar saja, Pak Tan. Masa bikin persiapan sekarang? Maklum, sisa waktu mengajar dimanfaatkan untuk cari tambahan. Perlu kunci, Bu. Jangan keras-keras. Nanti telinga anak murid. Biar saja, toh mereka sudah tahu nasib kita. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Seharusnya Pak Tan sudah mempersiapkannya dari rumah. Ini bukanlah suatu contoh yang baik. Pakai cara yang biasa saja, Pak Tan. Ayo Pak Tamrin. Awas kena. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siapkan kertas ulangan. Aku belum belajar lah. Kok tidak diberitahu sebelumnya, Pak? Tidak mesti, toh? Kan tidak ada persiapan mental, Pak. Sebagai pelajar yang baik, kalian mesti siap setiap waktu. Bagaimana kami jadi pelajar yang baik kalau gurunya tidak bermutu? Siapa yang tidak bermutu? Banyak. Siapa saja? Demi nama baik bapak-bapak guru, maaf saja, Pak. Saya tidak mau menyebutkannya. Hanya kamu orang. Kamu yang beranggapan begitu. Saya hanya mewakili teman-teman. Apa betul? Saudara-saudara, apa betul begitu? Betul. Baik. Siapa yang bilang betul? Silahkan keluar. Selalu membuat onar kalau saya sedang mengajar di sini. Cilaka dah. Gara-gara lo sih, Nes. Tidak bisa. Sekarang maumu apa sih, Nes? Melanjutkan protes. Setuju. Setuju, teman-teman? Setuju. Kalau ini lagi. Pengecut. Sebagai ketua kelas, mestinya kamu yang pantas menyuarakan protes-protes macam itu. Boleh juga lo. Boleh juga lo. Jangan berantem dong, gimana? Berantem aja gak enak. Sekarang bukan zamannya lagi adu otot, tapi adu ini, tahu? Hah? Kalian kelihatannya sudah semakin liar. Baiklah, biar saya saja yang keluar. Karena saya yang protes, biar saya saja, Pak, yang keluar. Hukuman kolektif begitu tidak adil. Untuk pementasan di tempat ini dapat dibuat panggung, Pak. Jadi tidak perlu menyewa gedung. Baiklah, asalkan Pak Wing dapat mengkoordinir anak-anak. Saya akan berusaha, Pak. Segera buatkan susunan acara dan anggarannya ya. Baik, Pak. Ya. Kenapa di luar? Karena tidak di dalam. Oh, begitu. Oh, iya. Siapa mengajar di kelasmu sekarang? Tukang Benton. Siapa? Babah Tantra. Agaknya ada persoalan. Agaknya tidak ada. Mau, Pak? Terima kasih. Ya udah. Agnes, Ya, Pak Guru. sepanjang pengamatan saya, kau adalah murid yang cukup menonjol. Ah, masa?
Saya sih biasa-biasa aja, Pak. Tapi begitu gelisah, begitu resah, Ah, masa sih? Saya santai aja, Pak. barangkali kesepian di rumah. Kok Bapak tahu sih? Ya, kira-kira. Tepat sekali, Pak. Hmm. Saya selalu kesepian di rumah. Ayah saya kawin lagi sih, Pak. Oh, maaf. Saya botolnya, Pak. Bukan maksud saya mau mencampuri urusan rumah tanggamu. Saya belum berumah tangga kok, Pak. Maksud saya keluarga orang tuamu. Tidak apa-apa kalau Bapak ingin tahu. Mau, Pak? Hmm. Saya tinggal dengan Ibu Tiri. Baiknya selangit deh. Gak pernah ngomel, gak pernah jitak pala saya. Rasanya kalau mukanya saya ludahin, gak bakalan marah deh. Lalu... Ya, saya sudah paham. Yang ingin saya bicarakan ialah bahwa potensimu yang besar itu tidak perlu membuatmu gelisah. Kemenonjolanmu bisa kamu salurkan lewat tantangan yang berguna di sekolah ini. Tahu Harpenas? Apa itu Harpenas, Pak? Anak sekolah tidak tahu Harpenas. Itulah sebabnya saya bertanya pada Bapak. Kalau udah tahu, buat apa ditanya? Tahu tapi bertanya kan namanya ngetes. Masa saya ngetes Bapak sih? Harpenas, Hari Pendidikan Nasional. Oh, Harpenas itu sih saya tahu, Pak. Emangnya ada Harpenas yang lain? Ada? Misalnya? Hanya periuk nasi. Agnes, Ya, Pak Guru? untuk memperingatinya, sekolah kita akan mengadakan beberapa acara. Bayangkan seandainya Agnes ikut di dalamnya, seperti Marni misalnya. Marni? Ya, anak IPA yang kelihatannya pendiam itu, tapi menyimpan kemampuan yang besar. Kok hanya anak IPA saja yang dikasih tahu, Pak? Belum baca pengumuman? Oh, saya pikir hanya anak IPA saja yang dikasih tahu. Terlebih-lebih Marni. Apa maksudmu? Halo Kiki. Brengsek lu ya. Kalau lagi pacaran, jangan pakai alasan datang ke rumah ini dong. Alah, segitu aja marah. Soalnya mami lu pakai nelpon kesini segala. Demi saudara, sedikit bohong, nggak apa-apa kan? Jadi, lu kemarin nyuruh gua kebohong lagi nih. Walang tanggung nih. Gua baru kali ini dikerjain seorang cewek. Siapa sih? Ntar aja deh, kalau udah jinak gua bawa kemari. Kalau gengnya disco, pasti gua kenal. Ntar aja lah. Udah, gue pergi dulu. Jangan lupa telepon mami ke rumah, ya? Iya deh. Yuk. Bob. Yuk. Di depan dong. Iya Wah, deh. enggak. Kok kamu tahu alamat rumah ini? Dari Risma ya? Bukan, dari teman kamu yang pakai kacamata itu. Oh, supir dunia aja ya? Kok tumben lu mau gua ajak? Kebetulan aja. Lumayan kan daripada buang duit bayar taksi. Sialan. Dad. Iya deh. Untuk yang latihan drama ambil tempat sebelah kiri, tari sebelah kanan, dan vokal grup pindah ke sini. Cepat. Sorry, Bung. Mungkin gua agak lama di sini. Setahun juga mau, asal nanti sama-sama ke... Sorry kedua kali. Gue nyesel bilangin lo. Itu pun nggak mungkin sekarang. Nah, jadi... Terima kasih banyak lo udah antar gue ke sini. Loh, gua apa? Udah pergi lari baru gue tuh. Cepet ya. Prih.
Baru jasa yang secuil itu udah mau minta yang macem-macem. Lagu ini nih, lagu Maragam-ragam. Ayo bawa aja ya. Maragam-ragam. Tuh Agnes datang. Nek, ikut kami vokal grup yuk. Vokal grup. Bosan ah. Habis ikut apa dong? Acara apa ya dong, Nes? Gue mau bikin acara sendiri, tapi perut ya. Mama, ayo. Bagaimana? Lebih baik saya ikut essay saja, Pak. Soalnya kalau saya ikut drama, saya mesti latihan. Sedangkan... Ya, saya tahu. Kamu mesti membantu ibumu di rumah. Sore, Pak. Selamat sore. Ah, kirain siapa? Dalam bahasa Indonesia yang baik, kata kirain tidak dibenarkan, Pak. Terima kasih atas kritikmu. Apakah Agnes bersedia ambil bagian di dalam kegiatan ini? Itu sebabnya saya datang kemari. Bagus kalau begitu. Tapi saya mau tampil sendiri, Pak. Apa misalnya? Mungkin baca puisi. Itu baik. Sudah punya ide? Sudah dong, Pak. Jadi selama aku tidak di rumah, kau biarkan Agnes merajalela. Jadi apa fungsimu di rumah ini? Hah? Cuma ngurusin teteh bengek dagangan batik. Jangan jadikan dia sasaran atas kemarahan Bapak. Itu gara-gara kamu. Dari mana? Kenapa baru sekarang Bapak mau peduli kalau selama ini Agnes suka keluyuran? Toh Bapak jarang pulang ke rumah. Bapak jarang memberikan perhatian kepada Agnes. Bapak ini kan sibuk, Agnes. Bapak mungkin akan pingsan kalau saja tahu siapa sebenarnya Agnes. Anak Bapak yang malang. Astaga. Kau berkembang tanpa sepengetahuanku. Apa saja yang telah terjadi atas diri anak itu? Hah? Apa saja yang telah terjadi? Barangkali akan lebih dahsyat lagi kalau saja Bapak tidak segera menyadari tanggung jawab dan kewajiban Bapak untuk... Jangan ulangi kata-kata itu. Bapak tidak adil. Mentang-mentang istri muda Bapak pintar merayu, Bapak tidak pernah lagi memperhatikan kami. Bicaramu semakin tidak sopan. Pak. Apa? Kau juga mau? Ayo, Pak. Kalau saya jadi sasaran kemarahan Bapak, silahkan. Tapi jangan dia. Rupanya Clay sudah bersekongkol melawan aku. Tapi dia yang sebenarnya dicinta karena amatlah rindukan cinta kasih orang tua. Kenapa membela aku tadi? Karena kau pantas dibela. Kau tidak salah. Bapak mungkin akan lebih membencimu. Terserah. Yang aku harap, asal kau jangan ikut membenciku. Telah 6 tahun kita hidup bersama. Tapi saling acuh. Saling jauh. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Tapi kau begitu curiga. Karena aku ibu tirimu. Ibu. Ucapkan sekali lagi, Nak.
Memangnya sudah sarapan belum, Mbok? Sudah tadi. Bapak masih marah ya? Kalau masih marah, mau cium kaki Anak bapak kalau begini pasti ada maunya nih. Berapa? Ibu selalu memberiku duit. Ibu? Oh. Lalu apa? Pak, jangan terus-terusan di rumah ibu yang di sana dong, Pak. Kesian kan ibu yang di sini. Iya. Bapak ngaku salah. Nah, begitu dong seharusnya. Sejak kapan kau panggil dia itu ibu? Sejak Bapak ngamuk kemarin. Nah, kalau bapak marah, berarti ada hikmahnya, iya kan? Jadi Bapak mau marah lagi? Oh, enggak. Begitu, Ibu. Ya. Sadis lo, baca dulu kayak isinya. Enak aja ngirim surat. Suruh ngaca dulu dia tuh. Kasih tahu aja sama dia, gue udah punya cowok. Dia tahu lu bohong? Lu hianat? Enggak. Robert bilang dia udah banyak tahu tentang lo dari si Norce. Norce anak Matraman? Nggak tahu. Cuma Robert bilang si Norce itu saudara sepupunya. Terus? Katanya lu dulu suka jogging di sana. Terus? Robert bilang Norce banyak cerita tentang lo. Hah? Apa aja? Karena gue tahu. Riz, gue nggak bermaksud sadis pada si Robert. Cuma apa sih yang bisa diharapin dari cintanya? Ya, orang macam dia yang bergantung sepenuhnya pada orang tua, nggak sekolah, nggak punya pekerjaan lagi, payah. Sini gue bilangin. Kalau lu sayang sama dia, jadikan dia pribadi yang berharga. Suruh dia kerja. Kok gue? Bodoh ah. Pokoknya gue nggak bakal bales tuh surat. Nih. Lu mau bolos ya? Pelajaran pertama kan Pak Tan. Orang mesti konsekuen dong daripada diusir. Selamat belajar anak manis. Tapi lu jangan ngaco di luar. Oke, dah. Hei, lo masuk. Bolos. Cepatan. Kok di luar? Tidak ada pelajaran? Pak Tan yang alergi kritik sedang mengajar. Dan Bapak kenapa di luar? Saya sedang mempersiapkan acara Harpenas kita. Sibuk juga ya Bapak. Bisa saya bantu? Bagus juga usulmu. Mari kita bicara di ruang guru. Malah tidak mengganggu Bapak? Oh tidak. Dan jangan lupa, ini pun tugas saya sebagai guru. Mari. Bayangkan, kita orang yang mengabdi pada pekerjaannya patut menerima penghargaan dan pujian. Tapi kenyataannya, orang yang jujur dan tekun bekerja justru merana akibat dari kejujurannya sendiri. Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa tidak? Ambil saja saya sebagai contoh nyata. Kok Bapak? Kelihatannya sih Bapak orang yang paling bahagia di dunia. Alangkah bagusnya seandainya demikian. Tapi, tahukah Agnes, bahwa sebagai guru yang menumpahkan hampir seluruh waktu dan tenaga untuk mendidik orang lain, jauh di lubuk hati selalu cemas. Karena saya tahu sering ditertawakan, bahkan dihina, diejek oleh murid maupun orang tua mereka. Pak Wing dak bercanda barangkali. Coba, siapa yang berani berbuat begitu sama Pak Wing? Dan kapan? Barangkali juga Agnes, dan sekarang ini juga. Tidak pernah, Pak. Sumpah, dan tidak akan pernah. Agnes, apa yang pernah terjadi pada Pak Tan misalnya, bisa saja terjadi pada saya.
Oh terang, kalau Pak Wing nggak benar langsung saya protes. Akan saya terima. Dan kalau memang ternyata saya salah, saya akan mengaku terus terang. Nah, gitu dong. Jangan mentang-mentang guru atau mentang-mentang pemimpin, lantas menganggap diri paling benar. Ya, saya mengerti. Tapi Agnes juga harus mengerti. Guru-guru itu berbeda satu sama lain. Hanya satu hal yang sama. Hidup tidak cukup dengan gajinya. Takut akan gambaran tentang dirinya. Cemas pada tuntutan mutu dari ratusan murid-muridnya. Masa tidak cukup? Buktinya banyak guru-guru yang bisa hidup mewah. Punya motor, punya mobil. Ya, betul juga. Dan ada juga yang menyelewengkan sumpah jabatan. Tetapi jangan lupa, masih banyak guru-guru selain mengajar, masih harus mencari nafkah tambahan dengan cara mencari pekerjaan lain. Masa begitu? Ya. Dan sebelum kau protes, baiklah akan kuakui. Motor yang saya pakai itu adalah hadiah dari kakak saya. Kok Bapak terus terang begitu? Barangkali itu sifat saya, meski dengan cara yang lebih halus. Sekarang Bapak mulai bicara tentang saya. Tentang ribuan, seperti saya, Agnes, Marni, dan yang lain. Kita orang-orang yang kesepian karena banyak hal. Terutama karena kurangnya kasih sayang. Dunia semakin kasar. Kita tak mau dan tak mampu lagi membayangkan keadaan orang lain yang kebetulan berkepentingan dengan kita. Hargai gurumu, Agnes. Bagaimanapun, Pak Tan itu banyak memberikan sumbangan pada pendidikanmu. Ralat Pak, mengajar bukannya mendidik. Oh ya, saya ingin mendengar penjelasanmu. Pak Tan yang mengadu pada Bapak ya? Kalau saya mengadu pada Bapak itu sih kurang objektif. Apa perlu? Seluruh teman-teman sekelasmu saya kumpulkan ke sini. Terserah. Pak Wing naksir Marni ya? Pak Wing kan guru kita. Kan nggak apa-apa. Masa ada aturan yang melarang guru bercinta dengan muridnya? Asal jangan menyolok mata dan overacting, ya? Saya overacting. Ah, tidak. Marni adalah orang yang paling kalem di dunia. Aku kagum padamu. Bersaing dengan anak mana saja pun, gua nggak pandang sebelah mata. Bersaing apa, Agnes? Cinta dong. Jadi kamu... Aku juga. Naksir Pak Wing, dadah. Jadi, sejak malam itu kau tidak pernah bertemu dengan dia lagi? Itu sih terlalu. Baru kali ini gue betul-betul ngerasain dikerjain seorang cewek. Apa itu? Lihat dong. Bayangin, dia baru bersedia pacaran dengan gue kalau gue udah kerja. Gitu dong. Selama ini babe lu setengah mati anjurin lu supaya lu kerja atau kuliah. Tapi lu nggak gubris.
Makanya gue betul-betul kagak salah pilih dah. Ini dia cewek yang gue idam-idamkan. Cantik, cerdas, yang penting mendorong semangat gue kerja. Jangan dong, ini kan pribadi. Kenalan aja belum. Hampir lupa. Robert. Kecuali yang sedang bertugas, yang lain boleh membantu mengangkut kursi-kursi masuk ke ruangan ini. Main lo. Sore Tante. Risma. Yang mau manggung nanti malam? Hei. Diam gue lagi ngapalin nih. Beberapa hari ini dia sibuk membuat karangannya itu. Sampai-sampai burung-burungnya ini hampir mati karena kelaparan. Dah, sekarang udah hafal. Karangan apa sih? Serius amat? Kalau datang siang-siangan aja, gue mau minta saran-saran loh. Tapi sekarang udah gak perlu lagi. Loh, kok lo belum ganti pakaian sih? Mau mandi di sini ya? Ayo mandi. Judul apaan nih? Itu baru kejutan. Ludah. Benda kotor ini yang diremehkan oleh semua orang, berharga hampir tak bertara. Yang jijik hanya bebas dari jijiknya dengan membuang ludah. Dendam kesumat yang membara terlampias dengan melelehkan ludah di muka seterunya. Silakan lihat sejarah tradisi rahayat kita. Berapa penyakit disembuhkan dengan ludah? Bahkan, sorga malam pertama di beberapa desa hanya bisa berlangsung kalau dibantu dengan semburan ludah. Cobalah camkan. Semua makhluk punya ludah. Termasuk yang sekarat pun juga. Tapi, kala kepedihan menyergap hari-harinya, ia kehilangan ludah. Ketika kerja keras, ketika cari nafkah, terengah kehausan, ketika tersergap rasa tak berdaya, maka hilanglah ludah. Keringlah sumbernya. Ketika patah oleh luapan cinta tak berbalas, ludah pun sirna. Ludah. Disatukannya kita yang hidup dan yang sekarat nyawa. Tapi lebih disatukannya mereka yang menderita. Para pekerja yang terperas, mereka yang kena musibah, yang dikejar-kejar ketakutan, dan yang tergetar hampir patah oleh cinta yang sia-sia.
Kenapa kau tidak pulang sama-sama dengan teman-temanmu tadi? Mereka nggak sabar nunggu sih, Pak. Mana saya mesti bersihkan mika panggung lagi. Bapak kok tidak mengomentari pertunjukan saya? Kritik kek, ujian kek. Oh, bagus. Menarik idenya dan cukup berani. Cuma itu, Pak. Penampilanmu di atas panggung cukup berhasil. Cuma dalam artikulasi dan intonasi belum begitu baik. Makanya, ajarin dong, Pak. Saya sendiri tidak begitu ahli. Tapi kau boleh sering-sering berkunjung ke tim. Di sana kau boleh belajar apa saja tentang seni. Kapan kita ke sana, Pak? Maksud saya, Agnes saja atau bersama teman-temanmu gitu. Kenapa sih nggak mau pergi dengan saya? Saya gurumu, Agnes. Cepat! Apanya yang copot? Hampir jatuh. Oh, hati-hati. Boleh pegangan ya, Pak? Habis gotong piala lagi. Bawa masuk, Mbak. Bikin minuman ya, satu. Ya, Non. Dengan siapa, Nes? Tuh. Oh, terima kasih. Bapak sudah bersedia mengantar anak saya pulang. Mari, Pak. Silahkan masuk. Terima kasih. Sebaiknya saya pulang. Sebaiknya Pak Wing minum dulu. Di sini servisnya cepet kok. Saya sangat bahagia, Pak. Itu baik sekali. Apalagi kalau Pak Wing sering-sering datang kemari. Kapan Pak Wing datang lagi? Kapan-kapan? Kapan-kapan ada batasnya, Pak. Ya, kali lain lah. Kali lain atau lain kali, Pak? Menurut kaidah bahasa Indonesia yang betul, kali lain. Tapi orang sering bilang lain kali, padahal ini salah. Ingat, hukum DM. Apa itu hukum DM, Pak? Ah, masa tidak tahu? Saya lupa. Akan saya terangkan di kelas. Tapi saya ingin tahu sekarang, Pak. Hari sudah sangat malam, Agnes. Saya tahu sekarang bukan sore. Apa sih hukum DM itu, Pak? Kata yang diterangkan mendahului kata yang menerangkan. Malam tadi, bukan tadi malam. Baju kuning, bukan kuning baju. Seperti baju saya ya, Pak? Contoh lainnya, Pak? Sudahlah. Yang benar jatuh cinta ya, Pak? Bukan cinta jatuh? Siapa yang jatuh cinta? Saya. Syukurlah. Selamat malam. Dan pamitkan sama ibu ya. Pak. Saya sangat menyukai Pak Wing. Saya pun menyukaimu. Kenapa, Pak? Kamu murid yang kritis. Dan ternyata hebat mengulas soal-soal sulit. Hanya karena itu, Pak? Ya. Tapi bagi saya, Pak Wing lebih daripada sekedar guru saya. Kau ada-ada saja. Pak? Ya, apalagi? Alangkah baiknya kalau Pak Wing tidak bersaya-saya kepada Agnes. Baiknya bagaimana? Baiknya beraku, Pak. Syukur kalau Pak Wing sudi bergue. Tapi saya gurumu, Agnes. Saya tahu dari dulu Pak Wing adalah guruku. Tidak baik didengar orang lain. Jangan kedengaran orang, Pak. Antara kita berdua saja. Baiklah. Tapi saya pulang dulu ya. Kok saya lagi? Ya, aku. Makasih, Pak.
Hai, Bang Gula, apa kabar? Gue udah berdikari sekarang, Agnes. Loh, lo ngomong sama gue atau mana tuh si Kunyuk? Jangan ngobrol di sini lah. Gue mau tanya masalah yang tertunda. Ya? Masalah apa? Setahu gue nggak pernah buka hubungan diplomatik. Gue udah kerja, Agnes. Gue nggak nanya. Aduh, Agnes. Gue bisa jantungan deh gara-gara pola lu. Kenapa dulu Agnes nyuruh gue kerja? Kata lu demi harga diri. Lu gue suruh kerja? Hah? Ngigo kali. Bukan ngigo, Agnes. Ini surat lu masih ada. Lu ngomong tentang apa sih? Gue jadi nggak ngerti banget. Jangan mungkir, Agnes. Ini baca surat lu dengan cap bibir segala. Iya kan? Lu udah senewan kali. Coba lu perhatiin. Sama nggak? Pokoknya gue nggak pernah kirim surat sama lu. Nes? Kalau lu nggak percaya, pergi aja deh. Tanyain sama yang kirim tuh surat. Selamat siang, Pak. Siang. Tapi tidak boleh bonceng lagi. Kok tidak boleh, Pak? Banyak yang melihat. Ntar malam minggu ya, Pak? Memang, kalau siangnya Sabtu, malamnya pasti malam minggu. Sejak kau belum lahir, sudah demikian. Bapak ada acara nggak? Maksud saya kalau nggak ada acara, saya mengharapkan kedatangan Bapak. Ada acara apa di rumahmu? Ada acara khusus untuk Bapak. Kalau kita hanya berdua boleh beraku-aku ya, Pak? Ini masih lingkungan sekolah? Jadi belum boleh? Belum. Saya sabar sampai nanti malam. Betul datang ya, Pak? Insya Allah. Sudah ya? Oh. Ada apa? Suruh duduk dulu dong. Oh iya, sampai lupa. Silakan duduk, Tuan Besar. Kau telah menipuku. Aku menipumu. Ini siapa yang bikin? Kau sendiri kan? Kenapa kau lakukan itu? Karena... Kenapa? Jawablah. Aku ingin bicara jujur. Sejujur aku mencari pekerjaan dan mengakui kekonyolanku sendiri. Agnes tidak pernah menyukaimu. Maafkan aku, Robert. Aku mengatakannya bukan mau menyinggung perasaanmu. Kalau demikian, kenapa kau tulis ini di surat segala? Aku tidak sampai hati kau merasa kecewa. Kenapa tidak sampai hati? Buat apa kau tanya hal itu? Dan kenapa mesti ku jawab? Aku harus menanyakan, dan kau harus menjawab. Lebih baik tanya dirimu sendiri. Kalau belum puas, lekas temui Agnes dan merengek-rengeklah. Kenapa dia tidak membalas cintamu? Risma! Awas! Kenapa? Karena aku menyukaimu. Puas? Betul? Seandainya betul, apa gunanya?
Betul, Robert. Sekarang tinggalkanlah aku. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Non, ibu tanya, tamunya berapa orang? 1. Loh, minumannya kok banyak bener? Kan belum tahu seleranya. Kalau mau kopi ada, kalau mau teh silahkan. Nah, kalau mau susu tersedia. Gitu dong, Mbak. Ayo cepetan. Pergi dulu, Pak. Misi, Om. Ya, Mama. Dah. Maksudmu, apakah kau tidak berpikir akibat perbuatan kita itu? Aku bisa hamil. Mbak, Ya, Non. sini. Duduk. Minum. Saya? Iya, Mbok. Yang ini aja dah, banyak vitamin. Masih semua? Hah? Ya. Lu tahu nggak? Apa? Lu dulu. Brengsek lu. Kemarin habis ketemu lu, Robert ke rumah. Lu cium dia? Kidun lo. Dia yang cium gue. Tapi lu bales kan? Sejak pertama kali dia lihat lo, gue udah tahu dia naksir lo. Sambut deh. Mata elang juga lo ya. Dan gue bisa lihat pandangan seperti itu di mata Pak Wing waktu pertama kali dia lihat gue. Nah, sekarang giliran lo cerita. Lo menang 1 langkah deh dari gue. Malam minggu kemarin dia gak datang, padahal udah janji. Sebel deh. Masuk. Loh, tidak belajar. Kan sudah tahu kalau aku tidak boleh masuk setiap kali Patan mengajar. Ada apa? Aku sudah tidak tahan lagi diam terus begini. Bolehkah aku tahu kenapa tidak jadi datang malam minggu lalu? Saya tidak berjanji, bukan? Saya lagi. Katanya kalau berdua boleh beraku-akuan. Baiklah. Kenapa kau mengharapkan aku datang ke rumahmu? Tidak bolehkah aku mengharapkan kedatangan orang yang kusukai? Boleh, boleh. Tapi untuk sementara, tundalah dulu persoalan ini. Kenapa mesti ditunda segala? Agnes, tidak baik guru bercinta dengan muridnya. Misalkan itu sudah terlanjur, usahakan jangan sampai orang lain tahu. Kuharap kau mengerti. Aku mau mengerti, tapi waktu akan mengubah keadaan. Dan jangan lupa, kau harus mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Aku akan mempersiapkan segalanya. Dan waktu yang akan mengubah keadaan itu akan tiba. Ya. Dan untuk itu aku masih perlu berbicara kepadamu. Tapi tidak di sini. Aku menunggu di rumah ya. Tapi aku tidak berjanji.
Sudahlah, kembali ke kelasmu. Duta Besar Konfederasi Swiss yang baru untuk Indonesia, Jean Bourdieu, pagi tadi menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka Jakarta. Kepala negara pada upacara itu mengemukakan bikin minuman macem-macem, padahal tamunya cuma satu. Gitu dong, Mbok, caranya menyenangkan hati tamu. Mbok, bukan itu, cepat. Mbok, biar saya saja. Ayo, Mbok pergi. Selamat malam, Pak. Malam. Rumahmu kok sepi? Bapak sedang pergi dengan Ibu. Silakan duduk, Pak. Duduk sini dong. Masa jauh-jauh? Silakan minum, Pak. Teh, kopi, susu, sirup. Tinggal pilih. Banyak betul. Untukku saja? Ya, untuk Bapak saja. Nona rumah yang ramah. Untukku, baiklah kopi. Tadi siang, Pak Direktur mengumpulkan beberapa guru, termasuk saya, untuk membicarakan protes-protesmu terhadap Pak Tan. Dan Pak Direktur membelaku, bukan? Ya, dapat membenarkan protes-protesmu. Nah, begitu dong. Selama ini, guru-guru mengajari agar kami menjadi murid yang pintar, berjiwa besar, dapat menghargai pendapat orang lain, dan berani berterus terang. Tapi kenyataannya, ajaran-ajaran mulia itu berlaku hanya bagi kami kaum murid saja, dan tidak pada pengajar. Tapi, kau juga harus minta maaf pada Pak Tan. Untuk apa lagi? Persoalannya kan sudah selesai. Ingat tadi siang, kau sudah berjanji akan mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Kau harus lulus dengan baik. Bapak doakan, aku akan lulus dengan baik. Dan meninggalkan sekolah tanpa cacat. Dan meninggalkan sekolah tanpa cacat. Aku tidak bercanda, Agnes. Kau sebagai murid yang baik, tidak perlu meninggalkan sakit hati. Kenapa Bapak menghendaki itu dari aku? Karena aku gurumu. Tapi aku merasa lebih dari guruku. Jauh lebih dari guruku. Itu pun boleh. Kau memang terlalu berani. Sejak dulu aku berani. Semoga Pak Wing menyukai gadis yang berani. Baiklah, kalau kau setuju berbaik dengan Pak Tan. Aku pulang dulu. Kenapa pulang begitu cepat, Pak? Orang tuamu tidak ada di rumah. Kita harus bisa membatasi diri. Pak, tidak dapatkah Bapak memberi kepastian padaku? Bukankah sehabis ujian akhir aku bukan muridmu lagi? Tentang apa? Tentang... Kau kan sudah tahu aku. Bilang dong, Pak. Agnes, hal seindah itu tidak bisa dibilangkan. Kalau begitu, dengan sedikit perbuatan saja, sedikit bukti saja.
Lu tahu nggak? Lu dulu deh. Lu dulu. Tadi malam Pak Wing datang. Lu cium dia? Dia yang cium gue. Tapi cuma sebentar kok. Gue jadi sebel deh. Tapi malam minggu ini dia bakal datang lagi. Tadi malam Robert juga datang. Kita nggak ngapa-ngapain. Babe gue kayak polisi, lintas melulu. Matan datang. Duduk dong. Pagi, Pak. Pagi. Siap-siap. Mau kemana? Saya tidak akan menarik protes-protes saya, karena saya yakin itu benar. Tapi saya meminta maaf sama Bapak agar tidak sakit hati pada saya. Mengulangi pepatah yang pernah saya bilang. Tiap-tiap celaka itu ada gunanya. Dan saya akan berusaha untuk lebih terbuka menghadapi kalian yang ternyata sudah semakin dewasa. Nah, sekarang siapkan kertas ulangan. Bagi dong kertasnya. Protes, Pak. Silahkan. Protesmu tidak berlaku. Minggu yang lalu Pak Tan sudah mengumumkan ulangan ini. Lu hianat ya? Kenapa gak kena gue? Mau pergi? Barangkali. Loh, kok nggak pasti? Habis yang satu ini suka ingkar janji sih, Pak. Siapa? Pacar? Pak Guru. Hah? Emangnya nggak boleh pergi dengan Pak Guru? Siapa bilang nggak boleh? Habis kelihatannya Bapak kena penyakit heran-heran. Bukan main anak bapak ini. Tuh. Apa ini? Hah? Mau apa? Hah? Temanin sebentar ya, Pak. Hah? Bukan nyuruh. Ayo. Sekarang kita telah berdua. Tentunya boleh beraku-aku ya, Pak. Malam, Om. Malam. Ini kan Nak Gunadi? Ya, Om. Oh. Mentang-mentang saya sudah lama nggak datang, Om jadi lupa. Hampir lupa. Tapi terus terang saja, bahwa Om sama sekali tidak menduga kalau kamu sekarang sudah menjadi guru. Guru? Masa tampang kayak saya bisa jadi guru, Om? Loh, kenapa? Sudah perlu tampang yang khusus untuk menjadi guru, kan? Yang benar. Sekarang saya bekerja di perusahaan bangunan. Karena itu saya jarang kemari. Itu dia datang. Kalian ngobrol dulu di sini, ya? Ya, Om.
Selamat malam, Agnes. Kau tidak menduga, bukan? Haruskah tamu yang mempersilahkan Nona Roma duduk? Oh, bangsat. Mengapa kau datang kemari? Memperbaiki hubungan yang telah porak-poranda. Gampang amat kau bicara. Apa kau kira aku ini lantas mau menerimamu? Aku harap demikian. Kau bajingan. Aku memang bekas bajingan. Tapi, ada saatnya manusia menyadari kekeliruannya. Kalaupun ada, kau bukanlah manusianya. Aku akan membuktikannya. Bahkan telah lama aku mencobanya. Tidak perlu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah angkat kaki dari rumah ini. Karena aku muak melihat tampangmu. Dengar dulu, Agnes. Aku ingin bicara denganmu baik-baik. Tanpa amarah yang meluap-luap. Kau pengecut. Aku tidak sudi mendengarnya lagi. Kas pergi. Atau akan kupanggilkan Hansip. Kalau mau panggil Hansip silakan. Polisi pun jadi. Tapi aku tidak mau pergi. Tak ada alasan untuk mengusirku. Aku tamu yang sopan, Agnes. Karena aku muak melihat tampangmu, biar aku saja yang pergi. Agnes. Agnes, awas. Ada apa, Reni? Ada apa? Kau dari kampung pasti ada sesuatu. Mas, jangan kaget ya, Mas. Ya, tapi apa? Ayo. Ceritakanlah. Apa-apaan? Mau jadi pengantin? Tinggal pakai. Ada apa sih? Banjir merontokkan benteng-benteng saluran air ketika Mas di sana. Batu-batu menimpanya. Tak ada harapan lagi Mas hidup. Kepalanya hancur. Kita telah kehilangan kakak yang sangat kita cintai, Mas. Sejak kejadian malam itu, Punadimu hilang begitu saja, melepaskan tanggung jawabnya. Biarkan dia istirahat dulu. Lo tau nggak? Yuk. Teman-teman, mulai hari ini Pak Wing tidak dapat masuk selama 1 minggu. Ada urusan penting di kampung.
ajaklah ibu pulang. Ya, Mas. Kukira cuma kami sekeluarga yang berduka atas kepergiannya. Tidak ada yang melebihi dukaku. Dia pergi meninggalkan sesuatu yang tak mungkin dibawanya serta. Kau bisa menceritakannya di rumah. Aku akan mengatakannya di sini, agar dia mendengarnya, bahwa masih ada seorang lagi yang merasa kehilangan, yang sebentar lagi akan muncul ke dunia untuk mencari ayahnya. Sebagai seorang gadis, apa pantas mendatangi ke rumahnya? Gadis penakluk, di mana letak kekuatanmu? Terhadapnya aku bukan penakluk. Setiap detik yang kuhabiskan menjadi siksaan, hanya mengharapkan kedatangannya. Apa aku tidak boleh sekedar mempercepat waktu pertemuan? Kalau kau tidak sudi menemaniku, tidak apa. Hei, tunggu. Kok ngambek sih? Nah, Iya loh. awas, siap-siap, ambil. Iya. Naik. Sekali lagi. Oh, satu deh. Aduh. Sikap. Sekali. Ya. Itu yang di sana. Terima kasih. Ayo, keluar. Stand berapa? Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Kami mau ketemu dengan Pak Wing. Oh, Pak Wing sedang keluar. Tapi sebentar juga pulang. Mari masuk dulu. Terima kasih, Mbak. Kalau Pak Wing nggak ada, nggak apa-apa deh. Kami permisi dulu. Mari. Oh ya. Adik-adik ini siapa ya? Nanti kalau ditanya. Kami murid Pak Wing. Oh. Mbak ini siapa ya? Saya istrinya. Ada pesan? Ya, ada. Katakan padanya, Agnes datang mencarinya. Kami permisi dulu, Mbak. Ya. Waktu akan mengubah keadaan. Dan waktu yang akan mengubah keadaan itu akan tiba. Mas, susulah dia. Ceritakan segalanya.
Risma, ada apa? Kenapa sih Agnes? Jadi sebelum Pak Wing pulang ke kampung, mereka belum ketemu? Belum. Itu dia datang. Duduk saja dulu. Silahkan. Ini dia orangnya. Ya. Saya Wing Kanda. Kalau diperkenankan, saya akan menjelaskan semuanya kepada Bapak, Ibu, dan Agnes. Pak Wing datang. Pergi! Pergi! Jangan injak rumah ini lagi. Sampai saya lulus IKIP dan menjadi guru adalah berkat kerja keras kakak saya itu. Dia melebihi ayah bagi kami. Dan saya pernah berjanji pada diri saya sendiri, apapun akan saya lakukan untuk memenuhi janji saya. Dan ketika wanita itu bercerita tentang keadaannya, itulah saat yang paling tepat untuk memenuhi janji saya. Tak ada jalan lain. Mengawini wanita itu berarti meneruskan tanggung jawab almarhum dan nama baik keluarga. Sekarang menurut Ibu, apa yang pantas kulakukan? Tabah menerima hal ini sebagai kenyataan. Kau tidak boleh menyakiti hati wanita itu. Ia tidak bersalah. Anes, hidup ini penuh dengan cobaan dan kepahitan. Tapi Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa kau pikul. Api yang membara menepis asap di telan malam, menggugah hening suasana. Semakin samar wajah-wajah yang dulu terukir di hatinya, hilang bersama lalunya masa. Cita-cita luhur menunggu jauh di muka.
kau dan raihlah semua. Tak lagi kan engkau tergoda. Kuatkan semua keteguhan. Gadis penakluk tetaplah fajar esok nan cerah ceria. Senyum dan senyumlah, hadapilah semua. Terus terang kata-katanya, belak-belakan tindakannya. Sebelum bersimpuh jejaka, belum puas hatinya. Sebelum takluk jejaka, belum puas hatinya. Bagai kuda